Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ujian dari QGIS ya. Oke, di sini instruksinya buat project baru di QGIS. Saya sudah masuk di QGIS ya. Terus tambahkan OpenStreetMap sebagai PS Map. Sudah. Nah, di sini kita disuguhkan peta dunia. Kita ke Indonesia, Semarang, ke Kendal. Nah, oke. Lalu selanjutnya buat layer point dengan nama fasilitas shp.shp. Di sini kita ke bagian layer, create layer, karena kita ingin membuat save file, kita pilih yang new save file layer. Nah, di sini kita namakan fasilitas.shp, lalu geometrinya point, karena di soal kita akan membuat layer point ya teman-teman, layer point. Setelahnya ini biarkan saja, non biarkan. Nah, di sini bagian field list kita sudah disuguhkan ID integer dengan length 10. Kita akan membuat new field baru ya, new field baru dengan tambahan atribut sebagai berikut. Nomor 1 ID integer sudah ada, nomor 2 nama fasilitas bertipe teks dan juga jenis bertipe teks. Kita bikin di sini nama fasilitas, karena ini ada batasan dari judul, kita underscore fasilitas. Nah, lengthnya terserah, karena saya lebih prefer 50 saja. Terus kita tambah add to field list. Setelah add nama fasilitas, kita ketik jenis dari yang tadi, atributnya sama seperti tadi, tambahkan saja. Terus oke. Setelah jadi, kita ke toggle editing ya teman-teman. Toggle editing untuk apa? Kita untuk menandakan wilayah. Kita contohkan di sini ada kampus Unis. Kita klik di bagian ini, add point feature. Klik saja di sini ID, karena ID 001. Nama fasilitas gedung FKD. Jenisnya apa bang? Jenisnya gedung, kalau nggak bangunan loh ya. Oke, perintahnya di sini adalah lakukan digitasi minimal 5 fasilitas. Pustakaan, terus parkir, musola, kantin. Nah, oke, kita kayak tadi 002 perpus, jenisnya adalah bangunan juga. Oke, terus ini ID 003, fasilitas adalah musola, jenisnya adalah ibadah aja lah ya. Oh ya, sama di sini kantin 004, kantin jenisnya adalah kanan. Nah gini, oke. Setelah itu parkir, fasilitas parkir. Oke, sudah. Nah, kelima tadi sudah kita point, jadi kita save layer edit. Lalu ini kita klik juga toggle editingnya agar tidak mengganggu pengeditan atau properties dari fasilitas. Setelah itu add properties, ke simbologi, colornya kita ganti apa bang? Ganti gambar. Kalau enggak ini kita pilih dari simbol dot green aja loh ya, dot green aja. Lalu ke labelnya kita single label. Nah, nama fasilitas, pastikan value-nya nama fasilitas ya teman-teman, nama fasilitas loh ya. Fontnya kita ganti, terserah mau ganti apa, saya prefer Arial, terus size-nya 15. Habis itu apply. Oke. Nah, langsung muncul loh ya, langsung no template. Nah, setelah itu kita langsung lihat lagi, simpan layar dan tampilan. Oke, sudah selesai. Oke, soal 1 sudah selesai. Gampang bukan? Gampang iya loh ya. Soal 2, analisis buffer. Di kasus jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan, gunakan layer titik puskesmas. Di sini gunakan layer titik, sama seperti tadi kita bikin baru, ini hapus. Kita ke bagian layer, create layer, new save file lagi, save file, kita ketik puskesmas loh ya,
puskesmas. Geometri type-nya apa bang? Poin, tentu saja karena tadi layarnya poin. Oke, puskesmas.shp. Habis itu buat buffer radius 1 km. Simpan hasil buffer dengan nama buffer. Oke, atur simbol buffer menjadi transparan, hitung luas buffer dalam satuan hektar. Ini sama kayak tadi, bikin layarnya puskes gitu aja. Sing oke, add friend. Nah, kita tambahkan nama ya. Oke, the layer already exists. Are you sure want to override the already exists text string and puskes? What the? Oke, yes. Nah, mudah amat. Already exists itu nggak tahu apa, pokoknya oke gitu aja lah. Nah, sama kayak tadi, kita cari lah di mana 1 km. 1 km berarti dari ke sini. Ya, coba kita ini ya. Kita klik toggle ya. Di bagian puskesmas klik sini toggle ya. Klik yang add point fitur lagi. Klik coba 001. Nama puskesmasnya adalah puskesmas Amba gitu ya, terserah. Terus satu lagi di bagian kangkangku. Nah sini udah mat 002 nama puskesmas apa ya, puskesmas Mas Narji. Nah gitu aja, udah mat. Lalu save, lalu klik ini, lalu klik properties, labelnya single label, simbologi single, kita ganti ke terus. Nah ini dia, nanti single nama puskes sama kayak tadi bla 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 gitu ya. Oke. Nah di sini sudah ada puskesmas Mas Narji dan puskesmas Amba. Kita bikin buffer di mana bang? Buffer itu ada di bagian, nah di sini dia, geoprocessing tools ya teman-teman. Kalian sudah klik ini puskesmas, klik sudah, terus di geoprocessing tools klik buffer. Nah sudah klik buffer, ada input layernya puskesmas. Nah distance-nya ganti 0,01, segmennya ganti 10, di variabelnya ada udah gini aja karena ya gitu, saya nggak tahu. Meter limitnya segini ya gini pokoknya ikutin aja lah ya, ikutin aja round gini nih. Kita run. Nah setelah selesai algoritma sudah nampilin ini kan, sudah. Lalu kita close ya teman-teman, close 1 km. Bener gak sih 1 km? Apa salah? Coba kita ulang. Alamak, besar sekali. Berarti bener yang tadi. Remove. Oke. Vektor, yuk. Distance 0, tadi 0,01 sekarang 0,1. Coba kita run. Apakah ini 1 km? Tentu tidak ya teman-teman. Sumpah. Kayak tadi 0,01. Oke, karena 1 km itu sebenarnya 10.000 meter kalau nggak salah. Oke, terus. Nah sudah seperti ini, buffernya kita ganti dengan color, kita ganti ke warna biru teman-teman, biru. Tinggal apply teman-teman, apply, lalu opacity-nya turunin sampai 30%, apply. Nah gitu. Oke, apply udah. Oke, selesai. Lalu simpan hasil buffer dengan nama buffer puskesmas.shp. Oh iya teman-teman, kita lupa bikin rename ya, buffer puskesmas. Nah selesai. Lalu atur simbol buffer menjadi transparan, sudah. Hitung luas buffer dalam satuan hektar loh ya. Nah hektarnya gua nggak tahu, pokoknya kayak gini, radiusnya 1 km. Mungkin coba ke mana ya, trip table, ke bagian ini. Nah di sini bentar kita cari. AI memang sangat berguna. Nah ini dia.
buka atribut tabel buffer puskesmas. Nah, klik kanan open atribut air. Nah, aktifkan edit mode icon pensil, klik open field kalkulator abaskus, buat field baru luas hektar. Oke, pokoknya diisi area kita ketik, kita copy, create new field ya. Tadi new fieldnya adalah luas hektar kah? Luas hektar ya, pas hektar, wall number integer decimal real ya teman-teman, real, jangan lupa real. Tadi kita disuruh ini toggle editing ini. Nah, luas hektar real paste area dibagi 10.000 play. Nah, oke. Would not add any field other stuff. Oke, sudah terhitung luasnya segini. Setelah luas hektar, kita klik pada bagian simpan, terus toggle editingnya kita matikan. Nah, sudah. Oke, berarti soal nomor 2 sudah ya, hitung luas buffer dalam satuan hektar, luas hektar. Ya, oke, berarti selanjutnya adalah soal nomor 3, overlay dan seleksi spasial. Studi kasusnya zona rawan banjir. Teman-teman, kita matikan ini, puskesmas juga. Instruksinya, pertama, gunakan layar zona banjir.shp dan pemukiman.shp. Berarti pertama kita bikin seperti tadi teman-teman, yang puskesmas dan fasilitas. Caranya kita bikin layar baru, create layer, new save file ya, new save file. Pertama kita bikin apanya dulu bang, apanya dulu ya, lu ya. Pertama kita bikin zona banjirnya dulu, zona banjir.shp. Nah, lalu geometry type-nya apa bang? Polygon. Ingat-ingat teman-teman, polygon, karena kita akan melakukan penzonaan polygon, tidak seperti tadi yang hanya titik. Kita akan melakukan zona, lakukan check di zona banjir. Nah, kita bikin di field listnya ini adalah zona. Nah, sudah gitu aja, zona aja ya, ribet-ribet, zona banjir. Oke. Yes. Nah, setelah itu kita bikin layer sama seperti tadi, tapi sekarang pemukiman.shp. Oke, .shp. Geometry type-nya sama seperti tadi, polygon. Namanya kita tulis mukim. Oke, gitu aja. Yes, zona banjir, dan kita klik pada zona banjir. Klik loh ya, klik zona banjir, klik. Kita bikin dulu aja. Nah, misal zona banjir, kita klik toggle edit kayak tadi, kita klik titik-titik yang terdampak zona banjir. Misal di sini sering kebanjiran, contoh aja. Lalu klik kanan ya, klik kanan. Di kanan zona ID-nya 001, zonanya kita kasih nama zona 1, itu aja. Lalu bikin lagi ya teman-teman, bikin lagi loh ya, bikin lagi, jangan malas. Gini aja, nggak usah rapi-rapi. Nah, segini aja, ini juga. Nah, oke, sudah ya, 002, si nama zona 2. Oke, setelah itu kita save dulu, kita toggle edit. Nah, properties, di bagian simbologi kita ganti warnanya menjadi merah teman-teman, merah menyala ya loh ya. Nah, opacity-nya kita turunin 40 aja, segini aja, 50. Oke, kita apply, kurangin lah 40. Nah, apply. Oke, nah di sini ada dua bagian yang saling bertumbuk. Lalu lakukan intersegmen pemukiman zona banjir, simpan hasil pemukiman rawan banjir, hitung jumlah pemukiman terdampak, tampilkan nama label, nama wilayah terdampak. Lalu di pemukiman ya, ke pemukiman kita klik nih, klik. Nah, diklik. Nah, yang zona banjir kita hilangkan. Nah, pemukiman kita toggle editing kayak tadi, bikin di yang tadi terdampak. Entah itu pemukiman apa, kita bikin kotak aja. Nah ya, oke, gini 001 tuh nama apa ini namanya ya, kita namakan kampung durian runtuh. Nah gitu, itu satu. Nah yang kedua di sini 002 namanya Muhammad kartu aja. Oke. Lalu kita bikin satu lagi yang tidak terkena dampak nanti, misal di sini ya. Nah, pilih 001 ya. Nah, ini bagian tulis.
kita klik save terus toggle. Nah, lalu ganti gambar dengan warna hijau. Terserah mau gambar apa, yang penting hijau atau bagaimana warna masing-masing. Terus kita klik apply. sudah di sini ketika kita klik pada bagian zona banjir. Nah, ini kan 2 terdampak, 1 tidak. Caranya gimana, Bang? Saya juga nggak tahu. Bentar. Simpan hasil pembukaan rawan banjir. Lakukan intersect. Nah, intersect berarti pada bagian intersect itu di bagian banjir atau pemukiman. Pemukiman berarti ke intersection geoprocessing yang tadi vektor geoprocessing tool intersection. Nah, di sini parameternya input layernya adalah pemukiman, overlaynya adalah zona banjir. Ingat-ingat ya, input layernya pemukiman, overlayernya zona banjir. Nah, advance-nya apa, Bang? Saya nggak tahu. Pokoknya intersect aja dulu. Kita running ya, teman-teman. Nah, setelah selesai, kita close. Nah, ini dua ini sudah terintersection. Simpan hasil sebagai pemukiman rawan banjir. Pemukiman rawan banjir. Kita ganti pemukiman rawan banjir. Intersectionnya pemukiman rawan banjir. Nah, selesai. Lalu apa, Bang? Simpan hasil .shp. Sudah. Hitung jumlah pemukiman terdampak. Ambilkan label nama wilayah terdampak. Oke, saya nggak tahu. Kita tanya DeepSeek. Kita tanya DeepSeek. Sudah. Internet overlay zona banjir. Iya. Menghitung jumlah pemukiman terdampak. Buka atribut tabel hasil intersect. Atribut table berarti atribut table hasil intersect. Lihat jumlah baris sama dengan jumlah fitur terdampak. Catat angka tersebut atau gunakan field calculator. Buka field expression. Hasil akan muncul di log. Expressionnya count ID. Oh, oke. Buka atribut di sini pemukiman. Open atribut. Nah, ini bagian ini yang kita klik lagi. Kita pakai cara yang tadi, yang pakai fieldnya. Buka field calculator, count ID, copy. Kita copy di sini. Buka field calculator, expression. Ya, teman-teman, expression. Nah, copy paste. Nah, kita pastikan nama di sini jumlah kita ganti namanya ya. Namanya adalah pemukiman dampak ini. Oke, whole number atau integer atau gimana, count ID akan muncul. Oke, karena tidak itu kita pakai integer aja. Kita apply. Oke. Nah, ini setelah jadi akan seperti ini. Mukim terdampak ya, gini loh ya. Oke, setelah selesai, lalu apa, Bang? Hitung jumlah pemukiman terdampak. Tampilkan label nama wilayah terdampak. Tampilkan label ya, pemukiman yang terdampak. Properties, label, no label, single label. Apply. Oke. Nah, gitu. Zona banjirnya sekalian enggak single label. Apply. Oke. Zona 1, zona 2 gitu loh ya, Bang. Oke, unis nggak kena. Gitu. Oke, selesai. Lalu soal 4, studi kasus digitalisasi peta lama. Oke. Lakukan geofencing pada peta raster JPG. Gunakan minimal 4 titik kontrol sistem koordinasi WGS 484 EPSG 4326. Simpan hasil raster, terkoreksi, tampilkan hasil overlay dengan OpenStreetMap. Oke, kali ini kita ke OpenStreetMap. Misalkan kamu sudah screenshot yang ini, peta unis ya, peta unis. Ini unis loh ya. Lalu kita ke bagian new print layout mungkin, maybe. Atau layer. Di layer ada namanya georeferencer. Di layer ada namanya georeferencer. Ya, kamu klik itu, kamu langsung menemukan ini loh ya. Lalu apa, Bang? Kamu hasil itu kamu SS-anmu. Nah, ini Dena Gedung select. Setelah kamu masukkan gambar hasil SS-anmu, kamu klik di bagian manapun yang pokoknya klik 4 titik lah ya, 4 titik. Klik sini, terus from map canvas, lalu kamu cocokkan. Pokoknya harus persis koordinatnya. Lalu oke. Lalu lagi, pokoknya hingga 4 kali. 1 from canvas. Nice, oke. From canvas. Oke, lagi from canvas. Nah, oke. Setelah seperti ini, oke. Langsung kita start georeferencer.
referencing. Please set output file name. Oke, gitu aja. Nah, selesai. Denahnya sudah menyatu. Cara taunya gimana bang? Ini kamu lihat gambarnya sudah menyatu. Nih, ini tidak simetris ya. Kamu lihat tidak simetris. Harusnya nggak pakai ini sih, cuman ya udahlah. Oke, lalu apa bang? Simpan hasil raster terkoreksi. Oke, tampilkan hasil overlay dengan OpenStreetMap. Ini yang modified ya guys. Ini yang modified. Pokoknya sudah gitu aja. Soal nomor 4 selesai ya. Selesai. Oke, lalu apa bang? Apalagi? Soal 5. Buat layout peta. Buat layout peta loh ya. Nomor 5, project new print layout. Peta dong. Peta kendal. Ini aja. Oke. Nah, di sini guys, sama-sama. Oke, gimana caranya biar bisa bagus bang? Biar bisa bagus loh ya. Biar bisa bagus. Caranya adalah ya, nih ya, kita cari file-file SHP ya guys, file SHP. Langsung kita klik ke sini, add layers semuanya. Nah, karena ini kebanyakan ya, kita bikin yang penting-penting aja. Nah, setelah selesai, kamu project print layout nama kap kendal. Ini aja lo ya. Langsung di sini kita pakai yang ini. Nah, itu dia. Sudah jadi loh ya. Ini aja. Oke. Lalu bikin namanya apa? Kap itu aja. Terus tambahin apa ini? Lu bang, kebanyakan bang. Only show item inside link maps. Gini aja. Oh, nice. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan. Oke lah, gini aja. Lalu ini mana ya? Ini apa? Pokoknya gitulah. Pokoknya note, gambar note. Setelah itu apa lagi? Ya, pokoknya rapin sendirilah ya gitu. Arah mata angin, skala, sumber data. Udah, pokoknya ini lengkap ya. Namain sendiri, rapin sendiri. Bodoh amat. Pokoknya rapiin sendiri. Oke, gitu aja, rapiin sendiri. Habis itu kita ini bagian export as image. Parameter plus saja. Lalu pilih mau taruh di mana, terserah, save gitu aja. Selesai, gitu aja tutorial dari Bang Reski Jai. Sekian dan terima kasih.